3, 2, 1, ya. Assalamualaikum sobat pencinta sejarah, sobat penyuka jejak Jawa di IPA. Ini udah lama banget kita nggak bikin konten setelah sekian lama. Ya memang kita harus maklumi kondisi kita, negara kita atau seluruh dunia saat ini ya, memang sedang tidak terlalu kondusif lah untuk jalan-jalan. Jadi sangat terbatas sekali, terutama untuk ke tempat keramaian. Jadi kita harus tahan-tahan dulu lah gitu. Jadi kita membuat konten lagi malam ini untuk ngobrol-ngobrol santai. Kita sekarang ada di labnya Kedai Gisto. Iya. Jadi ini kebetulan dengan Om Rudi sekarang kita ada di labnya kopi Kedai Gisto. Di sini ada beberapa jenis kopi specialty yang kita ambil dari beberapa daerah ya Om. Iya. Ya. Mana aja Om? Kalau boleh tahu Om? Yang unik-unik lah. Ya, yang unik-unik itu ya kita ada dari Toraja, dari Sulawesi, Jawa Barat dengan Jawa Timur. Jawa Barat dan Jawa Timur. Iya. Sementara masih seperti itu. Ada juga Jawa Tengah beberapa. Oke, menarik tuh. Jawa Tengah jarang banget tuh. Iya, Jawa Tengah. Maksudnya yang specialty ya, specialty. Jadi itu di artinya, sini ini adalah area sebelum kopi ini kita lepas secara umum. Jadi kita coba di sini di roasting, diseduh. Setelah oke, minimal menurut beberapa rekan, baru kita nikmati rame-rame. Oke. Tapi uniknya source kopinya ya Om. Iya. Source Iya. kopinya itu setiap daerah itu punya ciri masing-masing gitu ya. Kita ambil kopi yang enggak banyak produksinya. Oke. Jadi kopinya pun praktis, jadinya barang unik lah. Oke. Kalau mana Sulawesi itu udah terkenal lah ya Om. Sangat pasaran, sangat pasaran. Kalau Jawa Timur Om, mana yang kira-kira Saat ini kita lagi coba jalan-jalan nih di area atasnya Singosari. Mungkin lebih tepatnya lerengnya Arjuno. Arjuno Welirang? Nah, cuman memang Arjuno oke. sendiri sudah sangat umum, tapi ada beberapa petani yang barangnya bagus, terus produksinya pun tidak banyak, lebih ke organik lah dia, tidak massal. Iya, 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 iya. Terus kalau Jawa Tengah itu Jawa Tengah ada yang baru kiriman dari rekan saya, itu kopinya keren. Kopi dari daerah Cangkringan. Cangkringan. Berarti ini vulkanik baru ya Iya, tempatnya. Ya? iya, keren banget, keren banget. Dan kerennya ini udah diaminkan oleh beberapa rekan-rekan yang penikmat kopi di Cikarang, itu udah keren banget. Iya, iya, iya. Cuman Artinya sayangnya memang produksinya nggak banyak. Ya, ya. Tapi justru karena produksinya nggak banyak ini, Iya. uniknya di situ ya. Ini salah satu yang bikin Pokoknya repot. beda. Oke. Oke, jadi kalau ada yang penikmat kopi pengen nyari kopi-kopi yang unik-unik tapi kualitasnya bagus, bisa cek di IG-nya Kedai Gisto. Siap. IG-nya apa, Kedai Gisto. Oh, Kedai Gisto. Nanti kalau kurang jelas kita tambahkan di deskripsi. Oke, dan sekarang kita melanjutkan apa yang barusan kita obrolkan tentang kopi ini. Kita pernah membuat konten tentang sejarah kopi, baik itu dari waktu zaman Belanda di Batavia, kemudian ada pondok kopi, pada pondok kopi. Kemudian kita sempat jalan-jalan juga di Pasir Awi, di situ tuh mengambil beberapa situs in situnya lah, in situnya heritage bahwa tradisi kebun kopi itu masih diteruskan hingga zaman sekarang. Itu di daerah ini ya, hilir atau hulunya Sungai Cipamingkis. Dan waktu kita ke Pasir Awi, kita ada latar belakang suatu pegunungan di sana, yaitu daerah
Rawa Gede, Rawa Gede, itu Babakan Banten Rawa Gede, dan kita pernah juga mengambil konten mengenai kopi di daerah Rawa Gede. Ya. Nah, sekarang kita ublek-ublek lagi ya. Jadi kita punya moto ya, punya moto yang pernah kita ini bahwa sejarah itu apa sih Om? Aku juga ngasih moto tapi lupa. Jadi kita menggali yang terdiam. Ya, menggali cerita dari yang terdiam. Maksudnya apa? Maksudnya itu sewaktu objek ini diam, dia tidak pernah bercerita, tapi sewaktu kita gali, kita cari tahu, ternyata ada fakta-fakta atau cerita-cerita sejarah yang melatar belakangi daerah itu menjadi lebih menarik gitu. Jadi itulah untuk konten saat ini kita bahas mengenai jejak perkebunan kopi atau perkebunan di daerah Rawa Gede atau di daerah Babakan Banten. Oke, kita ya, tolong ikutin terus obrolan kita. Baik, sahabat pencinta sejarah, menyambungkan dari apa yang kita prologkan tadi tentang kopi. Jadi Om Rudi ini punya inilah ya teman atau kerabat yang mempunyai perkebunan di daerah sana, Telaga Pakuan. Dan kemarin beberapa minggu lalu kita jalan-jalan untuk explore dari daerah situ. Jadi tempatnya itu di mana Om? Telaga Pakuan. Telaga Pakuan, ya Telaga Pakuan. Jadi antara Rawa Gede dan Cisadon. Di daerah, kalau aksesnya bisa dari Sentul, bisa daerah Puncak 2. Nah itu kita akan membahas mengenai itu. Itu kan tempat sebenarnya tidak lazim untuk dikunjungi orang. Betul. Kira-kira apa yang membuat Om tertarik untuk nanjak ke sana? Jadi gini, sewaktu Om Rudi dan Pak Hendrik ya, yang memiliki perkebunan di sana, meminta saya untuk explore, saya explore daerah-daerah di sana. Buat saya itu sangat menarik. Pertama, pada waktu beberapa konten yang lalu mengenai aspek sejarahnya saya belum begitu mendalami ya. Tetapi setelah kita lakukan tracking, pertama secara landscape Om. Secara landscape itu daerahnya buat saya menarik. Oke. Memang sih secara akses secara umum itu daerah yang cukup terjauh dari beberapa akses ya. Tapi justru dari situlah tempat yang cukup remote ini dieksplornya juga masih sedikit Om. Jadi itu kita tuh berada di ketinggian sekitar 1.200 kalau nggak salah ya. Startnya? Ya, di bawah Bukit Pakuan itu sekitar 1.200. Nah, di daerah situ ada namanya Puncak Halimun. Puncak Halimun itu 1.665 meter mdl. Jadi kalau secara kopi sih buat Arabica itu udah cakep ya. Udaranya dingin, humidity, kemudian raw material tanahnya itu memang vulkanik tua lah kayak gitu. Itu tuh perfect ya. Kalau dari sisi lain itu tuh hutannya tropis sekali. Jadi bisa dibayangkan ya kalau ngomongin hutan. Kalau sudah kita ketemu tanamannya paku-pakuan, lumut banyak, rotan Oh iya, rotan, betul. Rotan itu udah nggak umum tuh. Hutan yang unik gitu. Itu di sana rotannya ada. Jadi itu ada tempat tertinggi kita susuri ya. Kita susuri pada waktu itu 5 puncak tertinggi dari daerah Telaga Pakuan atau Babakan Banten. Jadi titik tertinggi pertama itu di Puncak Halimun. Kemudian kita ketemu view yang bagus ya, secara landscape itu bagus banget. Kemudian kita menyusuri Punggungan terus. Punggungan ini boleh dibilang bukan jalan umum, jalan yang memang secara alami ada gitu. Itu kita di antara boleh dibilang batas-batas strategik ya, daerah Sungai Bekasi, daerah aliran sungainya Cipamingkis, hulunya ketemu semua di situ. Kemudian Ciliwung dari Paseban itu puncak-puncaknya kita lewati. Jadi itu tuh daerah-daerah batas administratif secara alam yang memang keren kayak gitu, yang memang keren. Jadi begitu sampai di atas ya, itu 1.665 sampai 1.500-an lah. Dibandingkan sama tetangga-tetangganya? Tetangga-tetangganya rendah-rendah. Babakan Banten atau Telaga Pakuan itu sekitar 1.200.
Paseban itu di sisi Telaga Warna atau dari Megamendung itu lebih rendah lagi. Kayak gitu. Nah, itu secara background landscape-nya kenapa saya tertarik. Om Rudi, ini 2 kopi ini beda nih, Om. Ya, beda. Yang ini apa nih, Om? Yang itu kopi ini yang dari Kelangon, dari Merapi. Cangkringan. Kelangon itu berarti kopinya lereng antara perbatasan DIY dan Klaten lah kira-kira ya. Kopinya Om Dimas. Nah, semoga Om Dimas nanti sempetin nonton ini nih. Kopinya. Jadi ini ya ada asemnya gitu ya. Baru belakangnya pahitnya keluar gitu ya. Iya. Ini ya memang sih ya ngomongin kopi kalau nggak ngerasain agak susah ya. Iya, agak repot membayanginnya. Tapi itulah specialty coffee dari kedai Gisto itu ya yang unik-unik kayak gini lah. Ini memang harus dirasakan langsung. Ini menurut prosesor sekaligus petaninya ini Pak Dimas itu nggak banyak hasilnya. Karena memang kebetulan area untuk dia tanam juga terbatas. Dan di daerah yang mungkin sangat rawan lah ya sama bencana ya. Mungkin. Tapi di sisi lain karena soilnya itu fresh ya, mungkin itu yang membuat keunikan dari kopi ini ya. Mudah-mudahan Pak Dimas nonton. Kopinya mantep Pak Dimas. Kopinya mantep, secara fisik sayangnya nggak bisa kita tunjukin. Kita bilang gemuk-gemuk itu, gede-gede, ukurannya beda sama daerah lain ya. Iya. Oke, lanjut lagi kita ngobrol-ngobrol mengenai jejak sejarah di daerah Babakan, Banten. Daerah Babakan, Banten ini kalau sekarang kita melihat ada posisinya ya Om ya, ada di daerah antara Puncak 2, Jalan Puncak 2. Dari Puncak 2 itu jalan dari daerah Jonggol sampai ke Puncak. Kemudian di sisi Puncak 2 itu maksudnya apa sih Om? Jalan puncak utama kan kita biasanya kan ke Cisarua. Dari Ciawi itu Cisarua. Betul. Terus sampai Cianjur. Betul. Lah ini? Lah kalau ini jalur belakangnya. Jadi aksesnya bukan ke akses utama lah ya. Akses utama itu ada akses alternatif itu dari Jonggol. Dari Jonggol. Ada lagi dari daerah Cariu. Ada beberapa akses lah. Itulah Puncak 2. Berarti sebenarnya ini ya sama aja dengan jalur puncak yang biasa. Ya. Berarti udah lama juga dong ya jalur? Sudah lama. Jadi kalau inilah makanya kita kalau bicara sejarah itu secara apa yang kita lihat sekarang kadang-kadang tidak menggambarkan sejarahnya jalan itu ya, bahwa jalan-jalan itu ada sebenarnya akses menuju sentra-sentra ekonominya Belanda zaman dulu, Om. Jadi kalau dari jalan-jalan yang utama yang ini bisa jadi sama jalur yang puncak yang sekarang sebenarnya ini lebih tua lagi mungkin. Kalau puncak sekarang dulu, Om. Oh, gitu ya. Nah, ini agak sedikit ini ya, agak sedikit melebar. Jalur puncak sekarang yang kita tahu Gadok ke Ciawi apa soalnya. Satu ini dulu ya, satu titik ikat dulu. Kalau kita tahu sekarang Megamendung itu daerah mana, Om? Daerah ya, Puncak sebutannya. Daerah Puncak tapi mungkin agak di bawah. Antara Sentul ke Paseban lah ya. Ya. Jadi kalau mau Megamendung tuh sebelum Cipanas lah. Iya, tapi sebenarnya Megamendung yang sebenarnya zaman dulu itu bukan di situ. Gunung Megamendung itu 1880 posisinya itu benar-benar dekat dengan Puncak Pas sekarang. Jadi ini istilahnya aja udah berubah. Jadi itu akses dulu kan sebenarnya memang jalur inilah ya, jalan-jalan petani atau akses petani yang sebelum Belanda. Kemudian Belanda kita pernah bahas nggak ya? Saya lupa. Kita ada Posweg atau jalan raya Pos. Itu melewati jalan ini. Iya. Zamannya Kang Dendels. Jadi Gubernur Jenderal Dendels itu berarti kita ngomongin 1808
08 18 011. Itulah jalan itu dibuat. Sudah Aksesnya itu dari Jakarta, Bogor, Buitenzok waktu itu ya. Kemudian Cianjur sampai ke ya Anyar Panarukan. Iya. Anyar Panarukan. Kemudian Bandung dulu lah, jalur itu, pos. Cianjur, Bandung dan lain-lainnya itu. Teruslah. Nah itu jadi peradaban di daerah situ, yaitu setelah itu di kurun waktu itulah zaman 18 sekian. Kenapa ada situ? Nah ini beberapa sejarah menyatakan bahwa awalnya itu kan kita pernah membahas mengenai kota tua ya. Kota tua itu Batavia yang kita pernah jalan-jalan itu kan di era VOC. VOC itu di kurun waktu 1600 sampai 1800. Itu awalnya di daerah kalau sekarang kita kenal ya kota tua ya. Daerah Kota Museum Tua. Fathahillah. Betul, cuma itu kan karena dia itu di hulu Sungai Ciliwung, saturasi, kemudian banyak penyakit. Penyakitnya pada waktu serem-serem lah. Bener-bener ya, mungkin kayak zaman sekarang kita ngadepin pandemi. Dari sekian orang masuk rumah sakit, meninggal. Itu bener-bener pada zaman dulu ceritanya seperti itu. Bahkan rumah sakit itu istilahnya bahkan seperti bukan rumah sakit, rumah pencabut nyawa gitu. Karena memang wabahnya mengerikan pada waktu itu. Jadi wabah-wabah karena peradaban yang waktu itu sudah sangat inilah ya, sudah sangat ya kalau kita katakanlah banyak penyakit lah, banyak kumuh. Akhirnya melebarlah kota itu ke arah Jakarta yang sekarang. Bahkan romantisme yang dijual Belanda atau East Indies ini adalah alamnya yang di daerah Bogor. Makanya gubernur jenderal tertentu itu membuat Istana Bogor sekarang itu di daerah situ. Kemudian kehebatannya Belanda kan memang ini ya di bidang pertanian dia itu membuat konsesi-konsesi perkebunan. Jadi di samping sebagai akses jalan buat pertahanan, tapi juga eksploitasi buat alamnya di daerah situ. Nah, salah satunya puncak ini. Jadi puncak ini pada waktu itu kopi ada, teh sudah ada, dan belakangan-belakangan yang menjadi primadona itu, oh ya, di daerah Buitenzok itu ada lab pertanian, ya mungkin sekarang jadinya Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor. Itu ada satu komoditas yang juga sangat laku di dunia dan unik gitu ya, kina. Jadi daerah Bandung juga kemudian banyak gitu kan. Di daerah sekarang apa tuh namanya itu daerah Lembang sana lah. Itu kan heritage-nya masih ada. Ya. Peninggalannya masih ada. Ranca Upa apa? Bukan. Daerah Manglayang. Oke. Daerah Manglayang itu sampai sekarang ada. Mungkin kalau sekarang kita heran, ngapain ya nanam kina gitu. Padahal itu adalah tanaman-tanaman yang apa itu nilai ekonominya tinggi lah. Nah itu background kapan tahunnya, daerah di mana ini, di daerah jalan utama ke puncak 2 itu dibangun menjadi sentra-sentra kekuatan ekonomi Belanda pada waktu itu. Oke, lanjut terus obrolan kita. Tes 1. Tehnya nih.